Baca fadilah ibadah yang Anda mau lakukan. Saya sudah pernah ajarkan ini. Mau rajin sholat malam, baca hadis tentang sholat malam. Mau rajin sedekah, baca hadis tentang sedekah. Kita punya hak secara syar'i menanyakan saya dapat apa kalau saya kerjakan ibadah itu. Boleh, nggak apa-apa. Karena memang Allah yang menjanjikan itu. Ya kan? Kalau mau termotivasi, untuk apa kita mau ke satu tempat? Karena ada janji yang ada satu menjanjikan yang kita dapatkan di sana kan? Untuk apa kita kerja satu perusahaan? Karena ada janji gajinya lah, prestasi dan seterusnya. Begitu. Manusia memang kalau dijanjikan baru mau bergerak. Maka wajar kita baca janji Allah di ibadah itu kita akan termotivasi. Yang kedua, jauhi semua fasilitas maksiat. Karena semua yang membuat orang malas ibadah karena ada dosa. Selama antum masih terlibat di dosa sekecil apapun, maka akan mudah sekali tergelincir untuk malas ibadah. Tergelincir itu. Siapa di antara kita yang sudah memiliki tekad untuk bangun di pagi hari mengerjakan salat tahajud atau salat subuh, namun ia kembali dikalahkan dengan tidurnya? Siapa di antara kita yang sudah bertekad untuk melangkahkan kakinya ke masjid, namun ia kembali dialihkan oleh aktivitas dan pekerjaan-pekerjaannya? Jika kita mengalami hal tersebut, ketahuilah saudaraku, bahwa salah satu yang harus kita evaluasi, salah satu yang harus kita renungkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah makanan-makanan yang halal dan yang baik, dan beramal solehlah, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian kerjakan. Harta dan makanan yang halal itu mempengaruhi semangat kita, mempengaruhi kemampuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa manusia yang hartanya paling halal? Siapa manusia yang makanan yang paling baik? Ya, kita memiliki satu jawaban, yaitu Rasulullah SAW. Nabi adalah manusia yang memakan makanan yang paling halal dan baik. Apa yang terjadi? Ibadah beliau tidak tertandingi. Ibadah beliau tidak terkalahkan. Di antara metode Allah Subhanahu wa taala dan metode Rasulullah SAW dalam memotivasi hamba-hamba Allah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah iming-imingkan surga. Rasulullah SAW iming-imingkan surga. Oleh karenanya kita dapati doa para anbiya, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, mereka minta surga. Waj'alni min warathati jannatin na'im, kata Nabi Ibrahim, ya Allah jadikan aku termasuk pewaris surga yang abadi. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya, anugerahkanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat surga. Allahumma inna nas'alukal jannah. Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah, aku minta kepada engkau surga. Dan demikianlah doa para sahabat. Tujuan mereka, cita-cita mereka adalah surga. Karena demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengiming-imingkan mereka dengan surga. Dan Allah ingatkan bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Jangan terpedaya dengan indahnya dan gemerlapnya dunia. Meskipun dunia itu sangat indah dan sangat manis. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia itu apa? Hulwatun khadirah. Dunia itu manis dan hijau. Pemandangannya indah dan rasanya manis, dan itu memang hakikat dunia. Dan manusia memang secara fitrah senang dengan dunia. Barang siapa yang sudah merasakan manisnya dunia, dia akan terpedaya dengan dunia tersebut. Yang pertama, membersihkan hati. Karena ya akhi, kebersihan hati itu penting di saat kita sebelum bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian, akhi? Karena hati yang kotor ini mudarat untuk ibadah kita. Orang yang hatinya kotor, yang pertama akan mempengaruhi keikhlasan. Ya, Allah berfirman dalam surat Hud, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang dia inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu nanti pada hari kiamat tidak akan mendapatkan apa? Pahala kecuali api neraka. Batal apa yang ia amalkan, sia-sia apa yang ia usahakan.